قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Walladzina, dan orang-orang ittakhadhu yang mereka menjadikan min duni selain Allah auliya, pembela-pembela, penolong-penolong. Allah hafizun, adalah yang mengawasi alaihim, atas mereka. Wa ma anta, dan tidaklah engkau alaihim, atas mereka biwakil, orang yang diserai untuk meluruskan mereka. Tugas kamu hanyalah menyampaikan saja. Selanjutnya semua urusan Allah. Walladzina, dan orang-orang ittakhadhu yang mereka menjadikan min duni selain Allah auliya, menjadi penolong-penolong. Allahu hafizun alaihim, Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka. Maksudnya mereka tidak akan lepas dari azab Allah. Orang-orang yang menjadikan pembela-pembela selain Allah, maksudnya di sini orang-orang musyrikin, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu, sebagai pembela-pembela, sebagai sesembahan-sesembahan. Allah hafizun alaihim, Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka. Mereka tidak akan bisa lepas dari azab Allah. Di manusia ini hanyalah hamba Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan segala macam nikmat kepada mereka. Kalau mereka menyembah selain Allah, maka Allah akan marah kepada mereka. Indonesia ini ada presidennya. Kalau umpama ada orang Indonesia selain presiden yang resmi itu ngaku jadi presiden, dia punya menteri sendiri, dia punya kantor sendiri, kira-kira presiden yang asli marah apa enggak? Marah, mesti dianggap pemberontakan dan akan diperangi. Dunia ini milik Allah, ciptaan Allah. Kalau ada orang yang menuhankan selain Allah, pasti akan dihukum berat oleh Allah. Bukan hanya dihukum berat, dia tidak akan diampuni untuk selama-lamanya. Semua dosa apapun mungkin diampuni, tapi dosa syirik tidak akan diampuni. Syirik itu apa? Menuhankan selain Allah. Menuhankan selain Allah itu bagaimana? Menganggap selain Allah itu punya sifat-sifat ketuhanan seperti Allah. Makanya namanya syirik, yang tidak akan diampuni oleh Allah. Semoga Allah jaga kita dari syirik. Syirik itu ada dua, syirik besar, yaitu menuhankan selain Allah. Ada syirik kecil. Syirik kecil itu mengandalkan selain Allah. Kalau syirik besar itu bertentangan dengan iman, sehingga imannya batal. Kalau syirik kecil itu bertentangan dengan tawakal, sehingga nusratullah tidak datang. Kalau orang menuhankan selain Allah, sudah imannya rusak, Islamnya nggak diterima. Tapi kalau orang mengandalkan selain Allah, mengandalkan duitnya, mengandalkan jabatannya, kekuatannya, jumlahnya yang banyak, maka ini syirik kecil namanya. Maka ini menghilangkan sifat tawakal, yang akibatnya pertolongan Allah yang ghaib tidak datang. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum, membanggakan jumlahnya yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, akhirnya jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Kalau syirik kecil ini tidak menjadikan orang itu kafir, tidak. Tapi dosa, syirik kecil itu dosa. Kalau syirik besar menjadikan orang itu kafir, menuhankan selain Allah.
Paham? Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah engkau atas mereka adalah orang yang diserai. Jadi kamu tidak diserai untuk meluruskan mereka, untuk mengurus mereka, tidak. Hai Muhammad, tugas kamu hanya menasihati, menyampaikan aja. Kalau orang tidak menerima, ya tanggung jawab mereka sendiri. Wa kadzalika, begitulah auhayna, aku telah memberikan wahyu ilaika kepada engkau Qur'anan Arabiyya, Quran yang berbahasa Arab, litungdiru, agar engkau memberikan peringatan ummul qura itu Mekah, faman haulaha, dan orang-orang di sekitar ummul qura. Di Mekah itu dikatakan ummul qura. Kenapa dikatakan ummul qura? Macam-macam pendapat ulama. Ini diantaranya dikatakan bahwa bumi ini pertama kali yang diciptakan itu adalah Mekah. Dari Mekah lah kemudian dikembangkan sampai menjadi bumi yang seperti sekarang ini. Maka dikatakan ummul qura, ibunya kampung-kampung. Karena dulunya yang pertama kali diciptakan itu adalah Mekah. Wa man haulaha, dan orang yang sekitar Mekah. Wa tungdiro, dan agar engkau memberikan peringatan yaumal jam'i, datangnya hari kiamat, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam hari kiamat. Fariqun, sebagian manusia fil jannati, di dalam surga, wa fariqun, dan sebagian manusia fis sa'iri, di dalam neraka. Dan begitulah aku telah memberikan wahyu kepada engkau Quran yang berbahasa Arab. Di Quran itu bahasanya bahasa Arab. Maka tidak mungkin untuk memahami Quran kecuali orang-orang yang betul-betul mendalam dalam bahasa Arab. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ini orang Arab, bukan hanya orang Arab, orang Quraisy, Bani Muttalib, termasuk intinya orang Quraisy. Tapi beliau ini belajar bahasa Arab loh. Orang Arab kok belajar bahasa Arab, kan aneh kan? Dan ini bukan orang Arab pinggiran, orang Arab intinya orang Arab. Al-Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab yang asli di Bani Hudzail belasan tahun. Berapa? Belasan tahun. Untuk belajar bahasa aja. Maka karena Al-Imam Syafi'i ini punya pemahaman bahasa Arab yang begitu dalam, dengan cara itu beliau punya kefahaman Al-Quran yang lebih daripada orang-orang lain. Sehingga beliau menyusun ilmu mustalah fikih, usul fikih, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu apa? Ilmu bagaimana cara memahami Al-Quran, yang dasarnya itu kebanyakan adalah dari pemahaman-pemahaman yang dalam mengenai bahasa Arab. Tapi zaman sekarang ini orang bahasa Arabnya baru mahadhi, hadza kitabun, hadza kursiyun. Nah, sudah berani menafsirkan Quran. La haula wala quwata illa billah. Itu para ahli-ahli tafsir itu hafalannya syair-syair Arab itu beratus-ratus ribu. Orang-orang pakar Arab betul. Dan bahasa Arab ini bahasa yang sangat luas sekali. Bahasa yang sangat luas sekali. Ini kalau kita ini menafsirkan Quran menurut pikiran kita sendiri, sedangkan bahasa Arab kita ini lemah, ya nanti banyak keliru. Maka kita menafsirkan Al-Quran itu melalui ahli-ahli yang sudah ada. Itu ilmu bahasa Arab itu meliputi nahwu, meliputi shorof, meliputi balaghah, sastra Arab, meliputi ilmu lughah. Ilmu lughah itu ilmu mengenai makna per kalimah itu. Itu kalau kita ingin paham Quran dari segi bahasanya. Tapi Al-Quran ini
Tidak cukup orang ahli bahasa Arab terus bisa paham Quran, masih perlu ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan Quran. Karena Al-Quran itu sudah diamalkan. Setelah turun, diamalkan, dijelaskan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat. Di Quran itu sudah dijelaskan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat. Jadi Al-Quran itu bukan hanya diturunkan tok, tapi sudah diamalkan oleh satu masyarakat yang namanya masyarakat sahabat. Pengamalannya diawasi langsung oleh Nabi. Maknanya pemahaman-pemahaman para sahabat mengenai Quran, amalan-amalan sahabat mengenai Quran itu sudah dijamin kebenarannya karena diawasi langsung oleh Nabi. Maka kita tidak boleh memahami Quran kecuali harus melalui hadis-hadis Nabi dan kehidupan para sahabat. Nah, Quran itu sudah dipraktekkan. Prakteknya bagaimana? Itu sudah dipraktekkan para sahabat. Dan prakteknya itu dipimpin langsung oleh Nabi. Maka amalan sahabat itu sangat bernilai untuk memahami Al-Quran. Yang halal, yang haram itu semua sudah dipraktekkan. Namanya anjing itu sejak zaman sahabat ya ada. Quran juga diturunkan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya. Itu juga sudah ada. Anjing juga sudah ada, banyak negeri Arab itu tempatnya anjing. Tapi tidak ada satu riwayat pun sahabat nyembelih anjing. Kalau umpama sahabat itu punya pemahaman anjing itu halal, daripada kelaparan makan daun-daun nyembelih anjing aja banyak di negeri Arab itu. Sampai sekarang anjing pun banyak di sana itu. Nah, anjing itu loh dipelihara aja oleh Nabi nggak boleh. Kalau wadah dijilat suruh cuci 7 kali, nah kok malah dimakan? Ini kan aneh kan? Jadi kita tidak bisa memahami Quran kecuali dengan hadis Nabi dan kehidupan sahabat. Ini penting nih pemahaman ini. Karena Allah berfirman kepada nabinya, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Litubayyina agar engkau menjelaskan lin-nasi kepada manusia ma nuzzila ilaihim. Quran yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi itu punya tugas untuk menjelaskan Al-Quran itu. Nah kalau orang itu nggak ngerti hadis, nanti ya salah. Nabi itu tugasnya menjelaskan. Nah kamu nggak ngerti hadis-hadis Nabi, hadisnya cuma arba'in tok. Maka untuk menafsirkan Quran itu orang itu harus pakar betul dalam hadis. Sudah pakar dalam hadis itu pun belum cukup. Harus pakar betul dalam kehidupan sahabat. Sudah pakar hadis, pakar kehidupan sahabat, mendalam bahasa Arabnya belum cukup. Karena hadis Nabi, kehidupan sahabat itu sudah dirangkum, didata oleh para imam-imam. Hadis didata diantaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan sebagainya. Yang kaitan halal haram sudah didata oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain. Yang punya data itu mereka. Nah, maka orang, saya ikut Nabi sahabat, kayak orang Salafi itu, saya ikut Nabi sahabat. Loh, tapi kalau kamu tidak melalui ahli data ini, nanti kamu keliru lagi. Yang punya data Imam Syafi'i, kamu nggak mau tanya Imam Syafi'i, akhirnya keliru. Yang punya data siapa? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah itu yang punya data. Jadi ikut sahabat, kalau tidak melalui ahli data, nanti keliru. Ikut Nabi tidak melalui ahli-ahli data hadis, keliru. Seperti orang Salafi mengatakan orang tawasul itu musyrik. Padahal
Itu sudah didata oleh ahli hadis. Tawasul itu ajaran Nabi dengan syarat yang sahih. Ditulis dalam ayatul kursi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabi rahmah. Ya Muhammad itu hadis itu. Riwayat Tabrani bisanadin sahih. Ya. Ini kalau orang tukanya aja, ikut Nabi, ikut Nabi, sik to. Ikut Nabi sahabat itu melalui mana kamu? Nanti melalui pintu belakang, maling nanti kamu nanti. Ikut Nabi sahabat terus melalui jalur resmi. Kalau istilah dunianya, saya ikut Presiden Indonesia, iya. Saya mau bayar pajak ke kantornya SBY. Oh, nggak bisa. Kalau kamu ikut Presiden harus melalui Pak Lurah, camat, bupati. Sudah ada aturannya. Kalau ikut Nabi sahabat harus ada aturannya, yaitu mengikuti orang-orang ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, orang-orang yang gegabah ini kalau ada apa-apa itu zaman Nabi tidak ada. Tadi saya jelaskan di kelas 6. Itu ada satu desa, itu ada ustadz yang pinter begitu. Dia bilang, agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Jangan tahlilan. Tahlilan itu zaman Nabi tidak ada. Nah, katanya dia. Maka orang-orang itu laporan sama saya, itu katanya tahlilan tidak ada pada zaman Nabi. Siapa yang bilang? Itu Ustadz Fulan. Oh, itu. Apakah dia tahu zaman Nabi? Dia kan baru aja lahir, masih tua saja dia. Kok tahu kalau zaman Nabi nggak ada itu loh? Dari mana dia ngomong? Dia pernah ikut tahlilan apa enggak? Tahlilan itu isinya apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Fatihah itu zaman Nabi ada apa enggak? Ya mestinya ada Pak ya. Iya. Terus baca Quran. Quran zaman Nabi ada enggak? Ya ada. Terus baca la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah itu zaman Nabi ada apa enggak? Ya ada. Ya. Terus makan. Zaman Nabi makan tuh ada apa enggak? Ya ada. Terus ngerokok. Nah ini yang enggak ada ini. Cuma itu dihilangkan. Kalau yang lain-lain semua ada. Ngerokok itu yang enggak ada. Paham? Jadi kalau ngomong dengan orang-orang begitu itu kamu senyum aja, nggak usah perentengan. Itu orang nggak berpikir masalahnya itu. Zaman Nabi nggak ada maulid. Maulid itu apa? Maulid kan kelahiran Nabi. Masa Nabi itu nggak lahir? Kalau nggak lahir bagaimana bisa datang ke dunia? Maulid nggak ada bagaimana? Jadi orang-orang begitu itu orang yang kesemangatan. Tapi tidak dasar pemahaman yang jelas. Karena apa? Mereka itu sudah buruk sangka dengan para ulama, para aulia. Dikira para ulama-ulama itu bodoh-bodoh semua, dia sendiri yang pinter. Akhirnya malah pinter keblinger. Qamarun sidnan